Urban Farming atau Pertanian Perkotaan, sebuah video book karya Is Julaili Bakri, bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Media. Sebelumnya telah kita kemukakan bahwa pada dasarnya video book ini merupakan catatan ketika penulis mengikuti seminar tentang urban farming atau pertanian perkotaan dengan narasumber dari BPTP, yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yang diadakan di Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta, Sabtu 24 November tahun 2018. Seminar ini merupakan bagian dari acara Agrivaganza dalam rangka mempromosikan Indonesia menuju lumbung pangan dunia tahun 2045. Dari bahasan-bahasan utama seminar itu, kemudian penulis rangkum dan kembangkan dengan mengambil referensi dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Semoga bermanfaat dan inspiratif, insyaallah. Jakarta, Mei 2021. Pada bagian kedua, kita telah membahas strategi kreativitas dan teknologi apa yang bisa kita terapkan untuk menjawab tantangan-tantangan dalam bertani di wilayah perkotaan atau urban farming. Di antaranya adalah mengenai verticulture, hidroponik, aquaponik, microgreen, dan baby veggies. Pada bagian ketiga ini akan kita kupas tentang keunggulan-keunggulan urban farming secara ekonomi dan tentang bertani di kantor atau office farm yang selain punya nilai ekonomi juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas udara. Apa keunggulan urban farming? Sebelum ini telah kita bahas mengenai sayuran merupakan jenis tanaman yang cocok untuk dibudidayakan dalam urban farming atau pertanian perkotaan. Karena selain bisa dibudidayakan di lahan sempit, tidak tergantung musim, masa panen lebih cepat dan bisa diatur, bisa dipanen mulai dari kecambah atau toge atau sprouts, microgreens, baby veggies, sampai sayuran yang dewasa, semuanya bergizi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Itulah sebagian dari keunggulan-keunggulan bertani di wilayah perkotaan. Bukan itu saja, ternyata masih banyak keunggulan-keunggulan yang dan kelebihan-kelebihan yang lain. Karena dekat dengan konsumen, maka hasil panennya bisa dinikmati fresh, segar langsung dari kebun. Bahkan petani bisa langsung menjualnya di kebun. Ini berarti memotong mata rantai tata niaga yang di Indonesia dikenal sangat panjang itu kan. Nah, akhirnya keuntungan yang biasanya lebih banyak dinikmati pedagang perantara akan beralih ke petani. Ongkos transportasi juga akan terpangkas selain biaya packaging dan storage atau gudang. Terpotongnya transportasi tentu saja akan ikut andil dalam pengurangan konsumsi bahan bakar atau BBM dan polusi. Urban farming yang menerapkan verticulture mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Saat ini rata-rata 6-15 kali dibanding pertanian konvensional, tergantung desain dari sistem dan jenis sayuran. Bahkan di negara-negara modern, dengan komputerisasi dan otomatisasi produksinya bisa jauh berlipat kali dari itu. Sistem aquaponik yang penulis coba rancang setiap periode bisa menghasilkan sekitar 14 kg sayuran caisim ditambah 30 kg ikan lele per meter persegi lahan.
Bandingkan dengan sistem pertanian konvensional yang rata-rata hanya menghasilkan 2-3 kg sayuran per meter persegi lahan. Keunggulan-keunggulan itu akan membuat bertani di perkotaan sangat menguntungkan secara ekonomis. Di samping akan membuka lapangan kerja baru terutama bagi masyarakat miskin perkotaan, baik sebagai tenaga lapangan maupun marketing. Paling tidak jika dilakukan di halaman rumah atau atap beton rumah, bisa mengurangi belanja, bahkan bisa menambah income ibu-ibu rumah tangga. Video berikut sistem aquaponik yang penulis coba di atap teras rumah. Hasil panennya adalah 14 kg sayuran caisim ditambah 30 kg ikan lele per meter persegi. Konvensional rata-rata hanya menghasilkan 2-3 kg sayuran per meter persegi lahan. Sekarang akan kita bahas mengenai office farm. Bertani di kantor, kenapa tidak? Dengan tidak diperlukannya tanah dalam sistem hidroponik atau aquaponik, bercocok tanam menjadi sangat menarik karena bisa dilakukan di mana saja, di atap rumah, di dinding pagar, bahkan dengan cahaya lampu LED yang hemat energi bisa dilakukan di dalam ruangan termasuk ruangan atau gedung perkantoran. Memang sih pada dasarnya yang diperlukan tanaman untuk bisa hidup berkembang itu yang utama adalah nutrisi, air, udara, temperatur yang pas, dan cahaya sebagai sumber energi. Itulah yang sering disebut microclimate. Asal semua kebutuhan hidupnya terpenuhi, ya bereslah. Nggak pakai tanah pun bisa hidup asal kebutuhan nutrisinya dicukupi. Bisa langsung dalam bentuk larutan, karena nutrisi hanya bisa diserap akar kalau berupa larutan. Tanah di alam berfungsi sebagai sumber mineral atau nutrisi yang kemudian larut karena ada air. Karena itu tanaman perlu disiram. Selain itu, media tanah tentu saja juga berfungsi untuk pegangan akar agar tanaman bisa kokoh berdiri tegak. Sebagai sumber energi dalam proses fotosintesa, cahaya pun bisa diperoleh dari lampu, tidak harus dari matahari melulu. Karena itu kemudian lahirlah teknologi atau sistem bercocok tanam tanpa tanah atau hidroponik dan aquaponik itu. Di Tokyo ada sebuah perusahaan IT recruitment bernama Pasona Group yang mempelopori pembangunan office farm alias bertani di kantor. Tahun 2010, Pasona berkolaborasi dengan Kono Design dari New York membangun kantor pusatnya di kawasan Tokyo Financial District yang juga berfungsi sebagai office farm. Bisa jadi ini yang pertama kali di dunia. Gedung 9 lantai dengan 800 karyawan itu, lebih dari 40.000 square foot-nya, ruangnya didedikasikan khusus untuk ruang hijau yang ditanami dengan 200-an lebih spesies berbagai tanaman, buah-buahan, sayur mayur, dan bahkan juga padi di lantai basementnya. Hasil panennya bisa langsung dinikmati di kantin-kantinnya. Luar biasa memang. Selain bernilai ekonomis, office farm juga mempunyai nilai estetika yang indah dan sedap dipandang mata.
menambah semangat dan gairah kerja. Memperbaiki kualitas udara. Masih tentang office farming, dari bahasan sebelumnya, selain bernilai ekonomis, bertani di kantor juga mempunyai nilai estetika yang indah dan sedap dipandang mata, menambah semangat dan gairah kerja. Tapi apakah keberadaan tanaman di dalam ruangan perkantoran tidak menimbulkan dampak buruk bagi kualitas udara? Itu pertanyaannya. Dari hasil penelitian, dengan adanya tanaman di dalam ruangan justru berdampak positif. Karena di dalam proses fotosintesa, tanaman justru menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara yang berpengaruh buruk bagi kesehatan dan mengeluarkan oksigen atau O2 yang menyegarkan. Karbon dioksida atau CO2 sendiri sebetulnya tidak beracun. Tapi jika dalam konsentrasi yang terlalu tinggi di ruang ber-AC yang tertutup, bisa membahayakan bagi kesehatan. Konsentrasi CO2 itu bisa meningkat drastis karena ada penambahan dari luar, seperti asap kendaraan bermotor yang masuk dan terjebak di dalam gedung melalui pintu-pintu, jendela, ventilasi, ataupun celah-celah lain. Ventilasi gedung yang kurang memadai karena memasang sistem AC biasanya menggunakan sirkulasi tertutup inilah sebetulnya yang mengakibatkan konsentrasi CO2 dan bahan-bahan polutan tadi menjadi tinggi menumpuk sehingga berbahaya. Selain itu, dengan adanya tanaman di dalam ruang gedung-gedung perkantoran yang ber-AC dengan sirkulasi udara yang buruk bisa mencegah terjadinya gejala Sixth Building Syndrome atau SBS. Apa itu SBS? Menarik jika kita diskusikan tersendiri. Itulah keunggulan-keunggulan urban farming secara ekonomi dan tentang bertani di kantor atau office farm yang selain punya nilai ekonomi dan estetika yang bermanfaat untuk memperbaiki kualitas udara. Selanjutnya di bagian keempat, selain masih tentang kesehatan lingkungan, apa itu Sixth Building Syndrome atau SBS, tanaman pencegah SBS, juga akan dibahas tentang manfaat berkebun bagi kesehatan serta untuk sarana rekreasi dan edukasi. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Isjulaidi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.